Kita sapa dulu mau Ki. Apa sih? Ini hotel semua yang naik ini, hotel semua guru. Ya, aku mau bertanya kepada Juma ini. Apa kau bertanya apa? Kau bertanya apa? Silahkan. Oh sebentar kau ditanya jangan kabur ya. Ya. Oh Iya, enggak, kan. aku tidak pernah. Kalian yang pernah Oh. kick aku keluar Oh kok. pernah ya. Oh Udah pernah. lama, Silahkan. biarin udah lama sama Gurunda. Gurunda Silahkan, izin Kak. ya. Aku Saya tidak kasih mau izin yang Gurunda melawan ya. Pasti kena pelet siapa-siapa. sama Gurunda nih. Ya Gurunda. Juma, Belum bagus. sekarang aku mau tanya, kamu bisa jawab nggak pertanyaan saya? Izin saya kecilin Gurunda. Iya, aku kecilin aja. Ya. Aku telepon orang rumah ini, jaringan di rumah kenapa ya? YouTube masih gangguan ya? Oh itu sinyal di sini aman kok. Tadi hujan deras tadi Gurunda. Mungkin pengaruh jaringan. Di Makassar Jakarta. Ya Bentar ya. teman-teman YouTube sabar ya teman-teman YouTube ya. Mungkin jaringan Gurunda Juma di YouTube Zulkifli M Abbas Official mungkin lagi gangguan ya. Lagi gangguan teman-teman sabar ya. Bang Kores monitor Bang Kores. Ya Bang mau kila atau mau apa ini? Mau kapir. Oh mau kapir. Silakan mau kapir. Mau nanya apa? Kamu aja panggil nama saya sudah tidak dengan hormat, bahwa agama Islam itu adalah agama yang rahmatin Allah. Hati bijak. Aduh, gimana? dasar Jangke orang jam, Pak. beleguk sia. Karena naon atuh teh? Siapa Oke. namamu? Oh iya, makanya ini jelas sekali. Kok masa ini Iya nama sudah. Ayo kawan, ayo mari kita diskusi. Silakan. Oke. Saudara mau Ini- bertanya tentang apa? Iya, saya mau tanya tentang apa ya? Iya, apa ya? Yang pertama, Yang pertama. Allah SWT yang dalam Islam itu berkuasa enggak? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, Pak Juma apa ya? Coba bacakan ke saya tentang Al-Fatihah. Arti Al-Fatihah itu apa? Itu aja. Coba. Iya, baik. Dengan Yang jujur ya, pertama, Pak. Dengan jujur Udah nanti diam, Al-Fatihah itu diam. apa? Anak hasil gotong royong diam. Lagi mau dijawab. Jangan kejam, Pak. Santai. Udah diam. Anak hasil gotong royong diam mau dijawab sama Gurunda. Silakan Gurunda. Di mute moderator. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha Bapak pakai bahasa Indonesia. Aku tadi tanya pakai bahasa Indonesia loh. Al-Malikul Turunin, Quddus turunin. Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dijelaskan Al-Aziz, yang artinya Sang Yang Maha Kuasa. Jadi pencipta langit dan bumi ini pasti Maha Kuasa, gitu ya. Itu dulu. Oke, siap. Tuh. Nah, nanti pertanyaan saya, Tuhan yang kau sembah bernama Yesus itu apakah Maha tanggapi, Pak? Kuasa? Mana dalilnya, kan gitu ya. Oke, bisa Nah, sekarang- bisa tanggapi apa? Pertanyaan boleh, pertama tadi kan sudah aku ajukan. Dan Ya, Bang dan Juma saya sudah menjawab. tentang bahwa Ya. di surah mana itu tadi? Surah apa? Surah apa itu ya? Ada yang tahu nggak surah apa itu tadi? Huwallahul ladzi la ilaha illa Jangan ke yang lain, Pak. Kita dua aja. Alimul ghaibi Surah mana itu? wasyahadah. Saya mau tahu di sini. Rahmanur Rahim. Surah apa? Al-Hasyr katanya. Aduh, Al-Baqarah kok masa bukan. katanya sih gimana ini? Huwallahul ladzi la ilaha illa hu
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Masya Allah, Bang Pei. Itu saya sudah bacakan ayatnya ya. Nah sekarang pertanyaan saya kepada saudara, tunjukkan belum habis nih Yesus. Waduh. Yesus Pertanyaan Al-Hasyr 22. Al-Hasyr 22. Iya. Al-Hasyr dari Qurannya. 22 ya? 22. Quran. Oke Bang. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat. Inilah aku bilang tadi. Anda itu punya batok kepala, belum bisa menampung Al-Quran. Oke, surah Al-Quran berapa? Oh, Itu aja belepotan. Gimana ceritanya? Sekarang pertanyaan saya, di mana dalilnya sembahanmu Yesus itu maha kuasa? Jawab. Pertanyaan tadi berapa, Pak? Tadi Bapak masih ingat? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Huwallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Oke, Bunda bantu. Sabar dulu, dibacakan. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Allah sembahan umat Islam maha kuasa. Nah sekarang pertanyaan saya, sembahanmu jangan jangan pertanyaan saya kepadamu. Sebelum Anda menanggapi, saya bertanya dulu dong. Saya bertanya dulu. Di mana di dalam Bible? Oke, pertanyaan saya lanjut ke pertanyaan saya dua, Pak. Pertanyaan saya, di mana di dalam Bible Yesus sembahanmu disebut maha kuasa? Disebut maha kuasa. Silakan. Bapak jawab dulu pertanyaan kedua. Nah, inilah kalau anak hasil gotong royong kayak gini, nggak mau ditanya. Udah. Saya bisa menjawab apa saja. Saya bisa menjawab apa saja. Tuyul. Nggak jelas ini. Itulah yang namanya, aduh. Kenapa diturunkan host? Mau saya baptis pakai ludah dia itu. Kurang aja. Nggak pantas Gurunda debat sama anak hasil gotong royong, nggak pantas. Nah ini si Michael ini malah lebih konyol lagi. Sama aja ini. Michael pun sama aja. Ini anak biarin sama kita coba aja ya. Kita coba ya Zoom. Ayo. Tanya Jun, tanya. Di mana dalam kitabmu dijelaskan anak Maria itu maha kuasa? Maha kuasa. Ya. Oke. Berarti dia sang penguasa. Ya. Saya tanya di mana? Iya benar nggak? Maha kuasa itu sang penguasa bukan? Di mana dalil? Iya ada dalilnya. Saya tanya. Silakan. Ya, baik. Oke. Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang mudah dijawab, Mas. Gitu. Tapi kita harus sepakat dulu bahwa yang dijawab kok dimatiin. Sabar dong, ya. Ini belum dikasih dalilnya. Bang, tolong dong kasih tahu teman-temannya supaya bisa dalilnya di mana? Iya. Yesus mau kasih dalilnya. Kuasa di mana? Silakan. Ya. Ya, gini. Di dalam Matius. Ya, catat ya supaya kau bisa bantah. 28. Ya. Matius 28. Padaku telah diberi kuasa. Yang saya tanya. Nah, yang saya mau tanya kepada Anda, kita harus sepakat dulu. Namanya yang Iblis pun diberi kuasa. Iblis. Sabar. Yang saya tanya maha kuasa. Saya tidak bertanya tentang tataran makhluk. Sekarang saya tanya tataran Tuhan. Yang saya tanya maha kuasa. Kok kamu nggak malu sih? Kepada aku telah diberi kuasa. Lah, yang saya tanya yang maha kuasa kok diberi kuasa?
Dasar toples. Nah inilah kalian kan. Assalamualaikum. Hinalah terus, hinalah. Waalaikumsalam. Supaya kelihatan bahwa kamu tidak sopan. Yang saya tanya itu dalilnya Yesus Maha Kuasa, bukan diberi kuasa yang kutanya. Di mana Yesus mengaku diberi kuasa, baru kau bisa tunjukkan itu. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya di mana dalilnya Yesus Maha Kuasa. Ya. Itu loh. Sudah? Nah, silakan. Silakan. Baik. Saudara, dalam iman kami, Yesus Kristus itu adalah wakilnya Allah yang menguasai surga. Saya tidak Dalilnya tanya itu. dalam Matius Yang saya 28. tanya, di mana dalilnya Yesus itu Maha Kuasa Ya. sehingga dia pantas dituhankan. Kalau hanya diberi kuasa, iblis pun betul Hanya, kata Bunda kau bilang Rahma. hanya. Dia Iblis diberi kuasa pun atas- bisa diberi surga dan kuasa. bumi. Atas surga dan bumi, saudara, bukan hanya diberi kuasa Segala pada kuasa bumi. Baca. telah diserahkan kepadaku, itu kata iblis. Oke, Nah, kau dalam Lukas bajingan 4, penipu, Lung. dalam Lukas 4 Kau baca dulu nomor Matius itu. 9, nomor berapa itu ya? 28. Nomor 6, kata Matius 28. iblis, segala kuasa serta Takut. kemuliaannya telah Saya diserahkan punya kepadaku. dalil. Anda tidak berani kan? Zuma, takut kan? Kok kualitas Yang saya- Oten kok begini ya kualitas Oten? Zuma Dulu. dalam Matius 28 itu sudah jelas, Zuma. Ya, dia punya Di kuasa Matius di surga dan 28 di bumi. itu, Otoritas di Matius surga dan bumi. di Matius 28 itu bukan Yesus, itu Ya iblis. astaga, inilah Dan otakmu dungu. dan itu tidak kena kepada pertanyaan saya. Pertanyaan saya, di mana Yesus disebut Maha Kuasa? Sejak kapan setan bisa naik ke surga? Sejak kapan? Yang saya tanya, di Ya, mana pertanyaan dalilnya saya Yesus gampang Maha aja. Kuasa? Sejak kapan setan bisa naik ke surga? Aduh, yang bertanya kepada Bisa jawab kepada tidak, kau Tuhan. bilang kan- Kau bilang Yesus itu. Coba. Sejak kapan setan bisa diangkat ke surga? Jawab Ketika- itu. Takut kau? Ketika kemudian di dalam Ayub 1 diterangkan, berfirmanlah Tuhan kepada iblis. Kamu bertanya loh. Ya Kamu silakan bertanya, jawab. sejak kapan iblis naik ke surga kan? Nah, aku jawab, Ayub 1, iblis naik ke surga, berbincang-bincang dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau datang? Jawab iblis kepada Tuhan, dari berjalan ke sana kemari di bumi dan menjelajahinya. Itu jawabannya. Jelas ada. Cuma itu doang? Ya itu udah pantapku udah bernaluri, kau akan jawab dengan dalil Ayub itu. Apa sih orang ini? Ya. Kamu bertanya, sejak kapan iblis naik ke surga? Lah itu sejak Ayub 1 nomor gini, 7. Iya, aku tahu kau akan jawab itu. Pertanyaan Ada kan? selanjutnya. Ada kan? Oke. Terjawab Iya, kan? tercatat. Terjawab kan? Sejak kapan iblis naik ke surga? Ya sejak Ayub 1 nomor 7 memberitakan iblis naik ke surga, bertanya kepada Sekarang Tuhan. pertanyaanku adalah- Tuhannya Yahudi. Sekarang pertanyaanku adalah Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? pertanyaanku adalah- Mana dalilnya Yesus Maha Kuasa? Kamu menjawab, Iya, Yesus sejak Maha kapan Kuasa. iblis naik ke surga? Ayub 1 nomor 7, iblis naik ke surga. Bertanya ngomong aja kepada dulu, ngomong Tuhan. aku jawab ya, kau diam. Astagfirullah. Dia maha Ngomong aja kuasa dulu, lah. ngomong. Saya kan- Cuma, Pertanyaan saya, di mana dalilnya Yesus Maha Kuasa? Itu loh. Silakan. Yesus maha kuasa, dia Tuhan kami. Ya, dalilnya Kau mau Bang, botol dalilnya. gimana pun nggak perlu Saya dalil. hargai. kau Saya itu tidak bodoh sama pernah, tolol. saya tidak pernah berkata Yesus itu bukan Tuhanmu. Saya hargai Yesus itu Tuhanmu. Yesus yang datang kepada Paulus itu Tuhanmu, saya hargai. Iya. Itu Tuhanmu. Maka saya bertanya, mana dalilnya Yesus Maha Kuasa? Silakan Anda tunjukkan. Tinggal Anda tunjukkan. Saya siap dengarkan. Maha Silakan. kuasa bangkitkan orang mati. Silakan, di Dia mana bisa dalilnya Yesus dia Maha bisa- Kuasa, dia bisa- Bang? Iya, kalau Silakan. saya bicara di mute terus gimana saya mau ngomong? Dalilnya Yesus Maha Kuasa tertulis di mana? Ya, Silakan. makanya
Suma babi, kalau kau tuh kalau mau ngomong, kalau mau duel, jangan mute-mute perkataan orang. Kafir, turun kau minum ergot kau di bawah Janganlah ya. kau selalu Minuman begitu. ergot kau minum itu, turun minum ergot biar kau kenyang. Aduh. Argot disuruh minum. Kenapa naik lagi itu anak bocoran kondom itu satu itu? Aduh, parah. Ayo saudara, mana Yesus Tuhanmu itu yang roh makhluk goib itu maha kuasa itu di mana tertulis? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Oke, kita baca ya. Sabar. Tuh kan lumayan. Enggak, saya butuh dalil. Saya Emang butuh kelihatan dalil, Bang. kualitasmu. Saya butuh dalil, Bang. Bukan Yohanes kebohongan. 14 ayat Saya 1 baca. sampai 3. Janganlah Saya aja gelisah yang baca, hatimu, percayalah karena kepada nanti kamu- Allah, percaya jangan juga kamu kepada yang aku. baca, kamu tidak Di percaya rumah Injil Bapakku ini. banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku Pertanyaannya. telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku Ya. akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana kamu berada. Yang saya tanya, Pertanyaan ke Yes. saya adalah, di mana pertanyaan dalilnya saya Yesus adalah Maha Kuasa? bagaimana mungkin setan yang kau anggap bisa tempat bagi pengikutnya? Astagfirullahaladzim. Bagaimana sih? Dengarkan. Kan kok bego-bego ya. Bagaimana Dongkala, nu. Yesus yang Dengarkan, kau dengarkan. anggap setan? Dengarkan. Dengar dulu. Bang. Aku punya argumentasi dong untuk mempertanggungjawabkan imanku. Kenapa kamu selalu muid? Ya udah, silakan. Kamu kau nggak bicara. bisa fair berarti, nggak adil kamu. Iya, silakan kau berbicara. Iya, ya makanya jangan di mute terus ya. Nah, silakan. aku punya argumentasi dari dalil ini. Iya. Seperti kamu punya argumentasi, demikian beri aku kesempatan untuk bicara. Iya, silakan kau bicara. Ya, jangan kau diskreditkan. Oke, di dalam Yohanes 14 itu, ya, kau menuding bahwa Yesus, sabar dulu. Zuma menuding bahwa Yesus itu adalah setan. Di mana dalilnya setan punya kesempatan mempersiapkan tempat, setan punya bagian dalam surga? Di Jawab. mana dalilnya? Jawab sekarang. Jawab. Dalilnya Jawab setan punya bagian untuk mempersiapkan tempat untuk orang-orang saleh. Oke, ku jawab ya. Jawab. Iblis berkata, segala kuasa serta kemuliaan. WhatsApp di mana? Di mana dalilnya? Ya Ya kasih nggak tahu kamu diam? dalilnya. Bisa tidak kamu diam? Ya udah kasih tahu dalilnya. Ya. Segala kuasa telah Dalilnya di diberi. mana Zuma? Injil apa? Lukas 4 Lukas. nomor 6. Kita Kafir ini bego si kafir Berapa? memang bego. Lukas berapa? Lukas 4 nomor 6. Lukas 4 nomor 6. Oke. Yes. Sip, silakan. Aku aja yang baca ya. Ya, Ini baca. perkataan iblis ya, Lukas 4 ayat 6. Oke, saat mencoba Yesus ya. Ya. Oke. Ayat 6. Dari ayat 5 dulu deh. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan Tuhan yang dunia, bukan surga. Kata iblis kepadanya, segala kuasa di dunia itu maksudnya, serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Di mana ayat 5-nya? Di dunia. Jangan kau Oke. pikir, bukan di surga. Nggak bisa kau Oke. jawab. Oke, baik. Nah, sekarang kemuliaan itu di mana? Di dunia kau baca ayat. Enggak, aku tanya dulu, kemuliaan Tuhan itu di mana? Baca ayat Di 5-nya. kemuliaan Di mana? Tuhan itu- konteksnya iblis punya kuasa di mana? Aku tanya sama Ayat 5. Kuasanya di mana? Jangan kau pelintir. Kemuliaan Tuhan itu cuma di dunia. Ya itulah makanya bedanya Yesus dengan setan. Yesus punya kemuliaan kuasa di surga, bukan hanya di bumi. Sedangkan setan hanya di bumi, tidak punya bagian di surga. Itu yang kau pelintir, Zuma. Kau nggak ngerti. Enggak, aku nggak melintir. Aku nggak melintir. Di situ dikatakan dengan kau bilang si iblis punya kuasa di surga. Hei,
Hei, Mana di iman dalam iblis? di dalam sabar dulu. Kamu kalau dikasih kesempatan gini cara berbicara. Silakan. Ya kan? Nah, sekarang di dalam kitabmu yang kamu bacakan tadi itu, segala kemuliaan diberikan. Kemuliaan itu hanya di bumi. Kau tanya lagi, kau jawab. Ya, silakan. Yesus menyatakan segala kuasa di surga dan di bumi, bukan hanya di bumi. Sedangkan di deklarasi setan dalam Lukas 5 dan 6, dia hanya punya kuasa kerajaan di bumi. Nah, Tidak sekarang di surga. kemuliaan Tuhan, kutanya lagi, kemuliaan Tuhan itu apakah kemuliaan itu hanya di bumi atau di surga juga? Semuanya. Apakah bagus. Itu setan udah terjawab berarti. Apakah setan itu punya kemuliaan di surga? Lah. Tidak ada, Zuma. Kamu jangan Dalilnya kau baca, dalil yang tadi apa yang meninggikan tertulis? setan, Zuma. Dalilnya tadi dia Istighfar, mengatakan Zuma. apa? Setan senang. Kamu bisa diskusi kalau dikasih kesempatan Kamu begini soalnya kau. melintir-melintir, Zuma. Tidak ada. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Coba. Kemuliaan siapa? Kemuliaan iblis lah. Iya, di mana dia punya kemuliaan? Lukas 4 nomor 6. Nomor 5-nya dia menyatakan kemuliaannya di mana? Saya ulang baca. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Tidak ada surga. Oke? Oke, baik. Jangan kau tambah-tambah ya. Nah, sekarang kita bukti, kita kasih bukti. Mental itu tidak boleh Yang menambah-nambah. Kita bukti sekarang. Bukti? Yang mana dengar. Yang mana yang pernah dipelonco? Iblis pelonco Yesus atau Yesus pelonco iblis? Itu bukan pelonco. Kau ngerti pelonco nggak? Definisi pelonco apa? Tadi katanya kuasa. Apa? Coba definisi Tadi pelonco kuasa. apa? Tadi katanya diberi kuasa. Sekarang yang mencobai siapa? Iblis mencobai Yesus atau Yesus mencobai iblis? Yang mana yang betul? Itulah kau nggak tahu konteks, Suma. Yesus bicara segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu setelah dia Mana dari buktinya kematian, kuasanya loh? Mana dia udah bukti bangkit. kuasanya di Oke, bumi? saya buktikan kuasanya. Mana bukti kuasanya di bumi? Oke, saya Iblis malah berkuasa. Oke, Coba. saya buktikan Iblis kuasanya. malah berkuasa Mana ada? mencobai Oh, menguasai Yesus. menguasai kau seperti mencobai kami. Yang saya tahu iblis Itulah kau mencobai kan, kau Yesus. pakai ayat-ayat firman seperti yang dinyatakan oleh iblis ini. Kau boleh besar mulut, Ini kan iblis menggunakan Yesus ayat diberi di dalam kuasa. perjanjian lama. Yesus diberi kuasa, bla 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 dan seterusnya. Kau tahu tidak? Kau tahu tidak? Kau nggak bisa bahwa jawab di pertanyaan. Matius, bahwa yang di Matius Bahwa aja sudah 28 terjebak dengan itu bukan kalimat. Yesus. Matius 28 itu bukan Yesus, itu iblis yang mengaku Yesus. Buktikan, Zuma. Buktikan, saya buktikan. Oke. Dalilnya, mana Saya dalilnya? buktikan. Saya buktikan. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, Matius 28 kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Apakah Yesus pernah ucapkan sebelum dia keluar dari kubur? 17 ayat 8. Oke, kita baca ya pelan-pelan. Ya, silakan. Konteksnya supaya kita tahu ya. Kita cacah nih. Oke, Yohanes 17 ayat 8. Kita mulai dari ayat 6-nya deh. Aku telah Mau kau menyatakan namamu. mulai dari nomor 1 juga nggak apa-apa. Iya, tunggu sebentar sayang. Oke. Dasar. Gila. Ya, Dasar aku harus homreng. menyayangi engkau yang tersesat. Udah homreng, kau diam. Dengar Homreng, dari suaramu kau itu inilah suka sama jenis. pemfitnah. Suaramu ketahuan. Inilah Udah kau pemfitnah. di bawah penyembah korek kuping. Suaramu Mending itu kau di loh, bawah dulu. ketahuan Mending di loh bawah itu kau, suaramu. penyembah korek kuping. Mau kau sembunyikan bagaimanapun ketahuan kalau kau itu suka sama jenis. Hombreng. Homreng. Timpa. Dengarkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lona. Lanjut dulu. Teman-teman sekalian, dengarkan. Matius 28 itu bukan Yesus. Kuncinya di mana? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Segala firman yang Yesus sampaikan tak ada itu. Kepadaku telah diberikan kuasa baik dia. Tidak ada itu ucapan. Itu ucapan tambahan. Siapa yang keluar dari kubur dan berkata demikian?
Itu sudah pasti bukan Yesus. Sedangkan pertanyaan saya, di mana Yesus berkata kepada aku telah diberi kuasa? Di mana Yesus berkata, aku maha kuasa? Tak ada. Tidak ada Yesus berkata, aku maha kuasa. Di mana ucapan Yesus, aku maha kuasa? Enggak ada. Malah dia melarikan ke Matius 28 tadi. Matius 28 itu diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa? Bukan Yesus, tapi iblis. Jadi belum terjawab ya teman-teman. Tidak ada dalilnya di dalam kitabnya orang Kristen, Yesus maha kuasa. Itu tak ada. Kalau Tuhannya orang Yahudi, jelas banyak di dalam kitabnya. Misalnya Kejadian 28. Di situ dikatakan Allah yang maha kuasa. Kemudian di Kejadian 35 nomor 11, akulah Allah yang maha kuasa. Keluaran berapa lagi? Keluaran 6 nomor 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Kemudian di Bilangan 11:23, aku Allah yang maha kuasa. Ulangan 10 nomor 17, Tuhan Allah maha kuasa. Itu ya, jadi Tuhan maha kuasa, Allah maha kuasa, itu jelas. Yang saya tanya pernyataan yang sama di dalam kitabnya Kristen, Yesus maha kuasa. Enggak ada. Justru yang ditunjukkan iblis, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu iblis itu bukan Yesus. Demikian. Kita sapa Yohanes. Yohanes Mutu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam, Kristen ya. Yohanes Mutu. Ya, Yohanes dibuka mute-nya. Buat teman-teman, saya sengaja kecilin Gurunda Juma karena udah 5 akun punah. Kalau dibesarkan ya. 8 semuanya. 8 semuanya. Saya izin nyapa dulu. Saya izin nyapa dulu boleh. Ya, Yohanes Assalamualaikum dibuka mute-nya. Teman, saya sengaja kecilin Gurunda Juma karena udah 5 akun punah. Aduh noisy. 8 semuanya. 8 semuanya. Saya izin Jabling Bang Versi. Silakan Mbak Lona. Izin Bunda, Assalamualaikum, Guru Rumah, Waalaikumsalam. Santang, Bunda Rahma dan semuanya para Istar. Izin saya menyimak dulu ya. Lanjut. Baik, Yohanes, Mbak Lona. silakan. Ya, Yohanes ada yang mau ditanyakan? Silakan Yohanes. Enggak, yang tadi ngapa diturunin Bang Michelan tadi? Karena dia Karena tahu ngeyel. bego. Nggak bisa jawab, cuma banyak ngomong. Karena ngeyel. Gurunda Juma itu tidak pantas debat dengan anak hasil gotong royong. Sekarang lu mau tanya silakan. Jawab, kau berdiskusi, kenapa minta naik? Ayo, silakan. Mau tanya yang lain boleh? Boleh, silakan. Tuhan kan sudah menurunkan banyak nabi kan? Apa sih tujuan utama Tuhan untuk menurunkan nabi itu? Para nabi itu? Supaya manusia itu tidak jadi setan. Cobalah kalian itu. Kalian coba. Diri Anda coba. Karena tidak ada nabi yang diutus kepada Kristen, kalian kayak setan kan? Coba. Iyalah. Iblis ketika Adam alaihissalam diperintahkan jangan makan buah. Iblisnya datang makan buah. Yahudi ketika diajarkan jangan makan babi, iblisnya makan babi. Jadi iblis itu selalu melanggar perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi itu ditolak oleh iblis. Bukan hanya sekedar menolak,
Tetapi iblis mengajarkan manusia untuk ikutan menolak apa yang diperintahkan Tuhan melalui para nabi. Lihat agamamu, Bung. Lihat agamamu. Siapa yang memerintahkan menyembah Yesus? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan sekolah minggu, ibadah minggu? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan kemudian ke gereja? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan makan babi? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan tidak bersunat? Tuhan? Bukan. Lalu siapa yang memerintahkan kalian melanggar perintah-perintah Tuhan? Iblis. Untuk itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kemudian mengusir pengikut-pengikut iblis ini agar mereka kemudian bisa menyadari kesesatan yang mereka alami selama ini. Demikian. Syukuran, Bro. Oke. Tuhan kan maha besar ya. Bisa membolak-balikkan hati manusia, bisa menyadarkan manusia. Kenapa enggak Tuhan saja yang menyadarkan manusia itu? Kenapa harus nyuruh nabi, para nabi? Bukan begitu. Bukan begitu namanya. Kalau itu yang Anda pertanyakan, Tuhan itu maha mengetahui. Kalau demikian adanya, kenapa Tuhan tidak memasukkan aja ilmu pengetahuan kepada manusia? Kenapa manusia harus belajar? Tuhan itu maha kaya. Kalau demikian, kenapa Tuhan tidak memberikan aja rezeki semuanya kepada manusia? Kenapa manusia harus bersusah payah mencari rezeki? Tuhan itu maha menghidupkan. Kalau demikian, kenapa harus mematikan? Kenapa enggak dihidupkan aja terus manusia selama-lamanya? Jadi pertanyaanmu itu pertanyaan orang jahil. Oke? Tuhan itu maha kuasa. Saking kuasanya Tuhan, Tuhan mengatur segala sesuatu ciptaannya itu. Termasuk diutusnya para nabi. Makanya manusia dibekali dengan akal. Itu. Untuk apa akal diberi kepada manusia? Untuk supaya agar manusia ini bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kalau manusia tidak diberi akal, bagaimana bisa jadi pemimpin? Maka berterima kasihlah kepada Nabi Adam. Bukan malah menganggap Nabi Adam itu mewariskan kutuk kepada kita. Enggak. Adam mewariskan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Itu yang betul. Jadi kita berutang kepada Nabi Adam. Kita berutang budi kepada Nabi Adam. Maka kita harus membayar utang budi kita kepada Nabi Adam dengan cara apa? Dengan melawan iblis yang menjatuhkan Adam alaihissalam. Iblis bersumpah akan menjatuhkan seluruh anak Adam. Jangan permalukan Nabi Adam dengan Anda mengikuti iblis. Tapi lawan iblis itu untuk demi mengangkat harkat martabat Nabi Adam alaihissalam di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi jangan malah kau ikuti maunya iblis. Kau ikuti maunya iblis, itu sama halnya kau merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Dan yang betul terbukti dengan kau menjadi Kristen, kau merendahkan Nabi Adam. Dengan Adam kemudian maka dosa masuk ke dalam bumi. Roma 5 nomor 12. Itu ajaran iblis itu. Adam itu adalah makhluk suci. Itu Adam. Sehingga keturunannya pun adalah makhluk suci. Yang membuatnya najis adalah Anda sendiri. Dilarang makan babi, Anda makan. Dilarang makan anjing, Anda makan. Anda yang menajiskan diri Anda, bukan Adam alaihissalam. Jangan dituduh Nabi Adamnya. Begitu saudara. Silakan. Syukran sahabat yang lain. Silakan Yohanes, Pak Yohanes. Ya, syukran Bang Pei. Bang Handi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua nggak pakai mic ini, kedengeran nggak? Bagus. Yohanes, jawab, tanggapi Bang. Ini sebenarnya Yohanes ini udah dalam keadaan galau berat.
kenapa bisa galau gitu? Dia udah menyadari bahwa selama dia beragama Kristen itu langkahnya nggak jelas gitu, mau ke kiri nggak ada perintah, mau ke kanan nabrak, mau mundur jatuh, mau maju ketubruk. Di tengah-tengah kena pusaran angin. Ya udah, akal pakai, segera kembali ke jalan yang benar. Gitu bro Yohanes. Tawaran gue nih yang terakhir nih, jangan sampai nih besok nih gue nggak tawarin lagi. Lanjut. Nah. Gimana sekarang? Mau melangkah maju apa mundur? Maju dong. Ya maju udah. Lu udah bisa bedain kan mana manusia mana Tuhan? Yo. Iya. Waduh. Lu udah bisa bedain kan manusia dan Tuhan? Bisa. Ya, enggak saya mumet. Gimana ini Mbak Yuma nggak ada respon? Dia takut disunat, Bang Andi. Pergi lagi, nggak bener ini gue baru ngomong saja nggak pergi, nggak bener lu. Takut disunat. Iya. Sebenarnya mereka udah tahu kebenaran, cuman mereka kudu terlanjur cinta dengan babi. Kita sapa Oten Aris. Apa? Setelah kau nyimak. Mana dia? Cinta dunia. Kok Kristen kan Aris? Ya, Kristen saya. Silakan. Silakan tanggap itu pertanyaan tadi dari ya, sedikit saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma. Saya bukan sekali, 2 kali atau 3 kali atau 100 kali mempertontonkan live-nya Juma ini setiap debat. Jelas-jelas bila mana perdebatannya antara Juma baik dengan RK atau yang lain-lain lah yang Kristen, bila mana saya pertontonkan, Jumanya tidak pernah konsekuensi, tidak profesional. Ya, saya orang awam juga, saya belum paham apa-apa, tapi saya bisa memahami dan menyimak. Yang pertama, ya, selalu membawa kebenaran dari imannya sendiri. Tapi saya selama masih hidup di dunia ini, mujizat yang nyata dari agama Anda itu belum pernah saya sekalipun saya lihat, nggak ada. Itu aja. Mujizat dari agama Anda tidak ada. Izin dikit, Balona moderatorin, mungkin teman-teman yang di bawah belum tahu siapa Balona. Kalau Bang Juma cuma banyak bacot dan congor, itu aja. Nggak jauh-jauh, saya orang awam aja bisa menilai yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar gitu. Modal bacotnya si Juma ini, sudah lah Juma. RK aja disuruh jawab, disuruh tanggapi, bukan disuruh curhat. Ku curhat. Kenapa ku curhat? Kenapa ini si Haris ini? Bang Haris, udah berhentilah. Kalau nyari pansos. Jangan dibawa Bro agama. Arif izin boleh? Boleh diskusinya kita fokus ke konteks saja, ke konteks ya, daripada ad hominem atau menyerang pribadi ya. Fokus, mungkin ada materi atau ada topik yang ingin dibahas dengan Guru Nazuma, silakan, tapi mohon untuk ya. Haris, turun aja kau turun. Gimana si Haris? Turun aja kau. Gimana si Haris mau diskusi? Yang dia omongin dia sendiri nggak ngerti apa yang dia omongin. Nggak ngerti apa yang diomongin dia. Kalian lagi itu mati. yang nggak ngerti. Pagoda kuhatam. Kalian merasa menjauhi isi rumah orang lain daripada yang punya rumah. Paham nggak? Inilah bodat ini. Inilah bodat. Inilah namanya bodat. Orang lain tanpa permisi, tanpa izin. Dan lebih tahu kalian itu inilah kayak bodat, inilah bodat. Daripada yang punya rumah. Inilah yang dinamakan bodat itu, bertamu tapi kayak gini dia. Emosi ke bodat. Berkata-kata aku seperti jangan diturunin, gak ada mainan. Oh, diturunin. Jadi gini Riz, ada seorang gila memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki tanah dan lain-lain.
Yang tahu tentang rumah, tentang tanah, tentang mobil milik orang gila ini hanya orang waras. Gitu. Kaulah si gila itu. Kau punya Bible, tapi kamu nggak paham Bible. Kami yang waras inilah yang paham. Gitu loh, sederhananya itu. Orang gila memiliki mobil, rumah, dan seterusnya. Tapi orang gila ini nggak pernah sadar tentang mobilnya, tentang rumahnya. Yang bisa menjelaskan tentang rumahnya si gila dan mobilnya si gila hanya orang waras. Gitu loh. Pahami itu dulu. Apakah orang Kristen paham Bible? Enggak. Tidak bisa orang Kristen paham Bible. Kenapa? Kapan hari orang Kristen paham Bible, mereka akan mu'alaf. Seibarat kata, kapan hari mereka tahu isi Bible, paham tentang Bible, mereka mau melaksanakan isi Bible, maka itu artinya mereka sudah waras. Dan saat itu juga mustahil dia bertahan menjadi Kristen. Itu. Pahami itu. Pelajari itu baik-baik. Camkan itu baik-baik, Aris. Jadi selama kau gila, kau tidak akan pernah bisa paham Bible. Yang paham Bible itu saya, yang waras. Paham? Bagaimana mau paham ya? Dia kan gila. Mustahil paham dia bagi iya, diri. betul. Parholong. Efek perjanjian baru. Assalamualaikum. Oh, Muslim ya? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya Bang ya, kita naikkan Kristen untuk diskusi dulu Bang ya, Parholong ya. Saya cuma ingin berpesan menyampaikan- kepada saudara-saudara Kristen maupun berpesan tolong kurangi makan babi dan anjing. Monyet nasihat sekali-kali lah. Kura-kura, kodok, biawak sekali-sekali. Oh, mama. Tapi yang dua ini tadi agar dikurangi. Babi dan anjing. Kurangi Bang, kurangi. Ya, kalau bisa tinggalkan. Makan aja yang lain. Apa itu misalnya anak bayi yang baru mati dikubur, gali kuburnya makan, mending itu kau makan daripada babi, anjing. Karena kenapa? Parholong. Tidak ada ancaman di Bible tentang orang yang makan daging manusia. Yang ada ancamannya di Bible adalah orang yang makan babi dan anjing. Gitu. Dibakar dia, dihanguskan. Betul. Yesaya 66. Parholong, apa yang disampaikan Bang? Setengah menit silakan mau diskusi. Begini, izin dulu Kak ya. Kalau lihat dari Bang Juma ini sebenarnya saya juga mualaf sebenarnya. Cuman kalau melihat dari Bang Juma ini nggak cocok. Apapun yang dilakukan mereka itu nggak cocok. Biarkan aja mereka lakukan, masing-masing kok pahala kita. Kalau Masing-masing. begitu turun aja Bang ya, kita nggak butuh nasihatmu ya. Oh, Mama pandai kali kau bernasihat ya. Teman-teman, kalau naik kalian. Kenapa pula kau parholong-holong, kau pura-pura Dengar. Yang naik itu jangan yang sok-sok gadis, perasaan sempit ya. Yang naik itu yang berakal, yang mau diskusi dengan Cek. Jadi kalau kayak tadi itu sebenarnya dia mungkin dia jarang mendengarkan bagaimana orang-orang sebelah itu membahas Al-Quran, menghina Nabi kita. Bagaimana Bible berbahasa Indonesia itu yang banyak salah arti, memakai istilah Al-Quran disalah arti. Jadi sebelum negur lah, lebih baik introspeksi diri dulu. Terus kalau bisa ditanya sama orang kayak gini, apa yang telah kau lakukan membela agamamu coba? Kalau cuman toleransi, ya biarin aja lah masing-masing. Ya kalau ditanya nanti, apa yang telah kau lakukan dengan membela agamamu coba? Nanti kalau keluarganya ada yang murtad, kawinisasi, terus iming-iming, baru tuh. Ini loh akibatnya ya. Nenek mengkiper lah, gitu ya. Itu sih arahan dari saya. Jangan jadi sok terlalu jadi pahlawan.
nanti Anda kembali menjadi apa? Gugur di medan laga tanpa bertempur. Gitu ya Bunda Ramaya, lain-lain. Lanjut lagi. Gue lagi menikmati udara segar di Pantai Losari nih. Wih, di pantai. Oh, keren. Aris, Bunda, tolong Bang Aris jangan naik curhat lagi ya, tuh. diskusi ya Aris ya. Silakan kau diskusi, jangan lagi Iya, curhat. saya sih mau diskusi dengan tenang, slow, santai gitu. Cuman takutnya saya nanti main lapor-laporan. Kalau Karena kau menghujat, kalau kau menyampaikan yang sesuatu tidak harus berdalil, menghujat, data. dikatakan menghujat memang itulah kalian. Kalau nggak ada data namanya kau menghujat itu. Ayo Iya. diskusi. Iya, yang kayak manapun kekalahan kalian berdebat nanti dengan saya. Kau tendang Namanya lagi ke neraka kau kalau Jangan dulu. ngomong. Jangan. Gak usah Diskusi lah, dilawan-lawan, ayo. Bunda. Orang gila ini ngapain dilawan? Biarkan aja dia ngomong Gila yang dulu. punya agama bisa mengatakan orang gila. Yang Iya, mana ya? Iman yang kau pelajari itu? Lah, orang gila itu kalau dikatakan ini adalah seekor sapi, jelas-jelas sapi, tapi dibilang ini ayam, itu orang gila itu. Sama yang kau alami. Yesus itu jelas-jelas manusia, kau bilang Tuhan, ya gila lah. Masa bukan gila itu namanya? Maria melahirkan apa rupanya menurutmu? Coba. Nah, coba uji, kamu gila atau tidak? Coba. Maria melahirkan apa? Bingung. Syukran Bang P. Sekarang saya tanya, Maria melahirkan apa? Berarti kau pura-pura gila, kau sadar ya. Cuman pura-pura gila. Kalau Bang Juma ditanggapi, udah tahu aku walaupun orang awam saya paham menilai kami itu. Kamu itu Bang Juma suka mempelintirkan ayat daripada kitab. Saya tidak bawa ayat, saya cuma bertanya, Maria itu melahirkan apa? Lebih sempurna daripada Quranmu, tahu nggak? Isi dari Quranmu sebutkan dulu ayatnya. Serius? Serius itu? Bumi itu bulat, itu aja. Serius itu? Itu aja lah. Apa? Bumi itu bulat, sebutkan dulu ayat di Quranmu. Di mana tertulis? Kalau di Bible nanti ku minta juga boleh? Nah, boleh. Oke ya. Nah, sebutkan, tunjukkan di mana tertulis bumi itu bulat. Bahwasannya Quranmu itu sempurna. Terjadinya siang dan malam. Bukti bahwa Al-Quran menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 5. Tunjukkan Bang Juma, jangan cuma Az-Zumar ayat 5 kan jelas tuh. Banyak sih ayatnya. Banyak ayatnya di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa bumi itu itu kan gila kan? Lihatlah kan, gila. Udah ku bilang kan, kau itu gila. Az-Zumar ayat 5. Az-Zumar ayat 5. Udah. Terus Al-Hajj ayat 27. Terus apa lagi? Di dalam Al-Quran surah berapa? Apa lagi itu? An-Naml ayat 88. Kemudian ayat berapa lagi? Itu aja dulu. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana di Bible. Kau belum ada pembuktian jelas di mata saya. Di mana saya mau Saya udah bilang Az-Zumar ayat 5. Saya tidak butuh kata-katamu. Saya butuh memperlihatkan dengan mata saya. Tunjukkan. Az-Zumar ayat 5. Halakan samawati wal ard bil haqq. Moderator jangan main dan seterusnya. Nah, sekarang giliranmu tunjukkan di mana di dalam Bible bumi itu bulat. Jangan kau balikkan dulu pertanyaan sama saya. Wah, sini orang jawab dulu pertanyaan saya. Tunjukkan. Saya udah jawab, Bung. Al-Quranul Karim surah Az-Zumar ayat 5, Bung. Udah aku jawab. Anda mau terima, tidak terima kan saya nggak bisa maksa. Soalnya Anda gila. Nah, sekarang saya balik nanya. Di dalam Biblemu yang mengatakan bahwa bumi bulat itu mana dalilnya? Halo, selamat malam. Ada nggak? Kan gitu pertanyaannya. Malam.
Semoga kau normal ya, nggak sedeng ya. Silakan lanjut. Normal. Cuma kan tadi bagus yang lah. nggak normal kalian kok diturunin itu yang si Karena dia nggak normal. Kalau pendeta kau itu. nggak normal juga, kau pun ditendang ke neraka. Bunda cukup. Enggak, itu dia Kamu naik di sini mau diskusi apa membela temanmu? kalian kalah loh tadi dia menang. Iya, nggak apa-apa kalah, nggak masalah. Kan ditanya mana ayatnya di dalam Al-Quran tentang bumi itu bentuknya bulat. Kan sudah kutunjukkan Jangan tadi. di-mute. Hargai dong Az-Zumar ayat 5. Itu Jangan udah. dipotong. Nah, sekarang giliran Gua saya bukan bertanya. Haris. Bentar, Di mana bentar, gua di bukan Haris. Bible tertulis bumi Saya itu bukan Haris. bentuknya bulat, kan gitu. Itu loh, Bukan saudara. Aris udah diturunin itu. Iya kan tadi saya udah ditanya Lain-lain, dan saya bukan jawab. Aris. Lebih baik kau injak lehermu dua-dua. Nah, mau kok kalau saya injak lehermu dua-dua. Kenapa yang sakit semua yang naik ini? Naik kau lagi sini, kau injak kau lagi. Kalau ditanya tiang langit di mana pernah ada tiang langit? Pernah ditemukan tiang langit? Mampus. Udah habis, Bunda, udah habis, udah ditabrak sama Lion Air, Garuda, semua udah ditabrak, semua hancur semua. Kalau kau naik lagi yang kayak gitu, gue langsung injak lehermu, gue gak kasih napas. Nah, naik kau lagi coba. Tapi gini ya, tapi gini teman-teman, di Bible itu ada mengutarakan bahwasanya memperkenalkan bumi itu datar, ada, bukan bulat, datar. Di waktu iblis memperkenalkan bumi itu datar. Waktu mencobai Yesus. Bisa kita baca itu. Jadi dia memperkenalkan isi kerajaan dunia. Isi kerajaan dunia itu datar semuanya. Nah, itu baru Bible. Nggak ada bulat. Bumi datar. Gimana itu bumi datar ya? Buktinya kalau di Bible itu bumi itu bulat, ya waktu Tuhannya nih dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Nah, iblis aku berikan seluruh kerajaan dunia ini. Ya berarti datar. Masa nih ke gunung yang tinggi bisa lihat seluruh kerajaan bumi? Ya datar lah. Datar, hebatan Superman lagi membawa Batman ke atas langit. Ah, terlihat bulat gitu loh. Kok masih ada orang kayak begitu hidup ya? Cek, yoi, masih ada nggak ya kayak tadi ya? Mau gue pengen marah-marah nih. Baru Ki bangun. Iya, udah 4 hari saya nggak pernah marah, Bunda Rama. Bener. Kasih naik bipeng oten dulu biar dimarahi dulu kalau dengar-dengar bego. Suruh naik ini. Tunjukkan. Orang udah dikasih tahu. Nah, ini kepala batu tongnya nih. Kepala batin. Marahlah kau Handi, marah kepada Zuma itu yang menipu kau. Sekarang saya mau marahin kau. Nah, marahlah. Biar Zuma yang kena. Biar dosamu ditibankan kepada Zuma. Saya pengen marahin kau. Kenapa kau menyembah iblis? Siapa yang nyuruh kau? Itu kan konsepnya Zuma. Nanti kan dosanya Zuma diberikan kepadamu, ditimpakan kepadamu di akhirat. Iya kan? Siapa yang kau menyembah iblis? Zuma kalau gila. Tidak menerima orang gila di atas ya. Dia gila, nggak usah naik orang gila ya. Masa Bang Hadi diskusinya sama IE? JJ. Ike. Jadi aku tengok dia itu tipikal kayak lebih dari mak Facebook dia itu aku tengok. Lebih. Kurang ajar itu. Gak cocok itu. Kasih aku hadapi itu orang mencret. Gak cocok sama Gurunda itu. Orang melambai, tulang lunak. Iya. Itu tulangnya kayak kena presto itu Bunda. Coba ini, apakah dia oten atau muslim? Lian, Assalamualaikum, selamat malam, Kristen Muslim. Lian, udah tidur kayaknya. Oten-oten pada sedeng, gak jelas. Jadi, ntar lu ya Bunda Rama ngomong dulu ya. Ntar.
Sambil naikin aja. Jadi teman-teman mari diskusi lah. Saya rasa di dalam kepalamu kan ada otak itu ya. Ya fungsikanlah dengan baik. Yang basic-basic dulu gitu. Mempermalukan dirimu naik loh. Ini kalau Kristen di luar sana mendengarkan kamu loh yang malu itu. Kok orang Kristen kok pada blow on yang naik di sini itu. Bertanya, dijawab, tapi nggak menerima jawaban orang gitu. Ya mending kalau punya ilmu bolehlah kau menyalahkan itu. Lalu ditanya balik, nggak ada daya upaya gitu. Malu loh kamu itu. Lo tahu nggak efeknya kalau kau setiap hari kayak gini semua, grup-grup kalian semua naik di media sosial nih. Ya tadinya orang ada keraguan dalam agama lu nggak bisa ngejelasin. Ya mereka keluar dari agama itu. Nanti punah loh. Kalau begini cara kalian diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Bang. Ada yang sampaikan? Kalau naik itu, Bang Zuma, kalau naik aku mau bertanya. sebelum bentar. Ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Kalau naik dan ada yang lagi bernarasi saudaramu di atas, kamu nyimak dulu, diam dulu, duduk dulu biar ini kasih hangat dulu pantatmu duduk. Kemudian setelah saudaramu bernarasi selesai, baru kau masuk. Oke, Bang ya. Turun. Rio, Muslim Kristen. Saya belum selesai kan? Jadi kalau begini terus, begitu, ya punah jadinya. Benar gitu. Lebih baik kau nggak naik diskusi daripada kau mempermalukan agamamu, mempermalukan diri dan keluargamu. Lebih baik diam di rumah atau ke sawah bermanfaat buat keluargamu. Udah beli-beli paketan, nggak ada apa-apa. Kalau begini terus, saya jamin gitu loh, saya jamin. Di media sosial semakin banyak nanti orang saya ingin memeluk Islam. Serius ini. Ya memang faktanya kan begitu. Kalau cara menyerahmu begini, astagfirullah. Selesai sudah. Jangan salahkan kami kalau agama ini akan punah. Satu persatu menemukan kebenaran Islam. Ini sudah fakta dan nyata. Tahun 2025 lihat nanti. Di Januari hitung nanti orang yang bersyahadat. Baik yang online maupun yang offline. Jadi naik permintaan kami, jangan mabuk, kurangi makan babi, kurangi makan anjing. Karena itulah yang merusak akalmu. Itu sih dari saya, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Ana Bang yang ada di أنا تصيفة عفوا أيوة عفوا you can cover the Nasrani kamar. Oh, salah kamar dia. Enggak, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Muslim dia itu. Dia pertanyaannya adalah ini ada apa? Dikira ada hotel nggak di sini gitu. Muslim dia itu, tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Lukas 02. Iya. Lukas. Bang Handi kena. Iya bang. Kena tombak Kristen Bang Muslim. Handi. Bang Juma. Silakan diskusi ya, yang baik ya Bang, yang belum Mau belajar Bible gratis boleh? Boleh. Oten ya? Iya. Silakan. Yesus itu menurut Islam kan Isa ya. Sebagian Islam meyakini itu Isa. Apakah Isa itu dituhankan oleh umatnya atau tidak? Tidak, Bang.
umatnya Nabi Isa tidak pernah kemudian menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam ditanyai oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummi. Wahai Isa, Nabi yang kuutus kepada Bani Israel, yang kuciptakan tanpa ayah, apakah Anda pernah mengajarkan kemudian kepada mereka orang-orang ini mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab, tidak. Nah, kenapa Allah kemudian bertanya demikian? Untuk supaya menyadarkan Kristen. Dengan pola ini kemudian Allah belum kejadian pun Al-Quran diberitakan kepada Kristen bahwasanya Nabi Isa kelak yang kalian tuhankan itu akan mengingkari kemudian apa yang kalian lakukan ketika hidup di dunia sebagai makhluk beragama. Itu kata Al-Quran. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila kelak manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah ketika hidup di dunia akan menolak sembahan-sembahan mereka. Subhanallah. Dan mengingkari kemudian pemujaan yang mereka lakukan. Nah, Anda itu harusnya senang, Anda itu harusnya bahagia. Kenapa? Karena Anda itu dibimbing. Subhanallah Bang Fe. Anda itu dibimbing oleh Al-Quran dan dibimbing juga oleh Bible untuk menuju kepada jalan keselamatan. Al-Quran mengatakan orang-orang yang menyembah Yesus, di dalam Al-Quran diterangkan akan ditolak oleh Yesus. Dan Yesus akan kemudian mengingkari pujaan-pujaan, pemujian-pemujian yang dilakukan oleh mereka. Dan itu tertulis di dalam Matius 7:22. Jelas itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan, bermujizat demi namamu? Pada saat itulah kemudian aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Al-Quran mengatakan itu. Bible juga mengatakan itu. Maka beruntunglah orang Kristen yang menggunakan akal sehat. Dibimbing oleh dua kitab secara langsung. Bible dan juga Al-Quran. Yang mengatakan bahwa celakalah orang yang mempertuhankan anak manusia yang datang lahir tanpa ayah. Celaka. Maka orang Kristen yang mengaku sebagai orang yang cerdas, wajib hukumnya meninggalkan agama Kristen itu sebelum diusir oleh Yesus. Karena itu yang diterangkan oleh Al-Quran dan itu yang diterangkan oleh Bible. Silakan Bang. Baik, tadi kata Abang kan Islam apa Muslim ya Bang ya? Saya panggil Muslim Islam? aja ya. Islam ya. Ya boleh. Islam kan katanya memuliakan Isa ya, Isa Al-Masih ya Bang ya. Iya betul. Dengan cara apa Islam memuliakan Isa Al-Masih? Terima kasih Bang. Iya, Masya Allah. Yang pertama, umat Islam sejak mereka kemudian menggunakan akal sampai di penghujung hidup mereka, umat Islam itu tidak pernah ingkar terhadap akidah keislaman bahwa Isa alaihissalam adalah manusia suci baik di dunia maupun di akhirat. Dia adalah manusia yang terkemuka di baik di dunia maupun di akhirat. Dia adalah hamba Allah yang taat. Fattakullah wa ati'un. Yang mengajarkan kemudian Bani Israel, kaumnya, umatnya, untuk menjalankan syariat lurus, hanya menyembah kepada Allah. Fattakullah, kata Nabi Isa alaihissalam. Akidah iman umat Islam itu adalah tidak boleh sedikit pun diganggu gugat bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah manusia mulia, bukan manusia terkutuk.
Dia manusia suci, bukan manusia yang terkutuk. Dia manusia yang terkemuka di dunia maupun di akhirat, bukan manusia terkutuk. Akidah umat Islam ini tidak bisa digoyahkan kemudian sedikit pun. Apapun kekuatan yang muncul kemudian, tidak akan pernah bisa. Nabi Isa diimani, ditampar, diludahin, ditonjok, kemudian ditelanjangin, lalu digantung di atas pohon. Umat Islam tidak memahami itu. Umat Islam memahami Nabi Isa adalah makhluk yang suci berdasarkan Al-Quran surah Maryam ayat 19. Memuliakan. Ketika kemudian Nabi Isa disebut namanya, umat Islam menyebut alaihi salam, atasnya keselamatan. Mustahil atasnya kecelakaan. Mustahil atasnya dibinasakan. Mustahil atasnya ditampar orang kafir, diludahi orang kafir, ditonjok oleh orang kafir, ditelanjangin oleh orang kafir, dan mustahil kemudian dia digantung oleh orang kafir. Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mengajarkan Bani Israel sebuah pengajaran siratal mustaqim, jalan yang lurus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi umat Islam yang mendudukkan Nabi Isa alaihi salam sebagai jalan menuju kepada Allah, benar-benar memuliakan Nabi Isa sebagai Nabiullah, Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel. Demikian. Sangat jelas. Oke. Apakah Subhanallah, Muslim itu memberi sholawat sama seperti kalau kan ke Nabi Muhammad itu kan istimewa gitu ya, bersolawat. Apakah Muslim bersolawat juga kepada Nabi Isa? Jawabnya Bang. Betul. Salawat itu adalah pujian. Ada tidak umat Islam itu menyebut oleh besar kasihnya Yesus dia datang ke muka bumi ini, mati kemudian untuk nebus dosa-dosa kita? Ada nggak kayak gitu di Islam? Nggak ada. Itu penghinaan itu. Nabi Isa datang disalib untuk kita. Itu penghinaan. Salib itu simbol penghinaan. Tak, kalau di Islam itu nggak ada. Nabi Islam senantiasa mengatakan apa? Alaihis salam, alaihis salam, alaihis salam. Yohanes 16:14, apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Dan itu hanya ada di Islam. Memuliakan, memuji. Dan itu kami lakukan. Isa alaihis salam. Apa arti alaihis salam? Atasnya shalom, damai sejahtera, keselamatan. Itu Islam, Bung. Berbeda dengan kalian. Setiap kemudian menyatakan diri sebagai seorang Kristen, maka secara sadar kemudian orang Kristen itu mendudukkan dirinya sebagai manusia yang disucikan dengan menjadikan Yesus sebagai makhluk yang terkutuk. Segala dosa kita telah ditanggungnya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yesus menjadi kutuk. Bayangkan itu. Galatia 3 nomor 3. Kalau di Islam enggak. Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan, dan aku diberkati dimanapun aku berada. Itu dalam Al-Quran itu. Pemberkatan senantiasa ada pada diri Nabi Isa alaihi salam. Subhanallah. Itu jelas itu, Bang. Jadi satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan Nabiullah, Rasulullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu hanya umat Islam. Itu. Jelas itu. Silakan. Solawat ya Bang. Solawat itu keistimewaannya buat yang disolawatkan dan yang menyolawatkan itu apa ya Bang? Satu kali gini ya. Oke. Ya. Jadi salawat itu kembali kepada diri kita. Di Islam ya, ketika kami kemudian melakukan salawat, maka salawat itu kembali kepada kami. Seibarat kami bekerja dengan ikhlas.
Kami melisankan, kemudian memuliakan, memberikan pemberkatan kemudian. Ingat Bung, di dalam kitab Kejadian 12, apa yang diterangkan di sana? Aku akan memberkati engkau wahai Abraham, siapapun dia yang memberkati engkau, aku akan memberkati mereka. Ingat, Yesus, Isa itu adalah keturunan dari Nabi Abraham alaihissalam. Ingat itu dulu, camkan baik-baik. Isa itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Barang siapa yang memuliakan kemudian Nabi Isa, itu sama halnya dia memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya diterangkan di dalam salatnya umat Islam, kama sallait ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberkati Ibrahim dan keluarganya. Itu jelas itu. Jelas dalam Islam, demikian adanya. Jadi ketika kemudian kami melakukan pemberkatan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu sama halnya kami telah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dengan demikian, apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, itu sangat jelas bahwa kami telah mengikuti milah Abraham alaihissalam. Nah, dengan mengikuti milah Abraham alaihissalam, yaitu melakukan pemberkatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kami. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan kepada kami. Karena kami kemudian melakukan pemujaan, melakukan kemudian sebutan-sebutan mulia kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami kemudian melakukan salawat pemberkatan kepada Rasulullah, maka pemberkatan itu kembali kepada kami. Maka syafaat itu akan diberikan kepada kami. Jangankan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, bahkan kepada Nabi Musa, bahkan kepada Nabi Adam, bahkan kepada seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah, kami senantiasa melakukan pemberkatan kepada mereka. Adam alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Abraham alaihissalam, Harun alaihissalam, Salomo alaihissalam, Yesus Isa alaihissalam. Subhanallah, kurang sempurna apalagi Islam ini terhadap kemuliaan-kemuliaan Nabi yang kemudian digaungkan oleh Islam. Nah, itulah yang disebut damai sejahtera. Nah, sedangkan kalau Kristen, apa itu? Pemberkatan apa yang Kristen lakukan terhadap Yesus? Tak ada. Dengan darahnya kita telah ditebus, dengan dagingnya dosa-dosa kita diampuni. Apa itu, Bang? Izin Gurunda, buat teman-teman saya mau meluruskan yang di bawah. Kenapa saya tidak membesarkan komalnya Gurunda? Kenapa? Karena kalau saya besarkan pasti kena tombak lagi. Ini akun yang terakhir nih yang punya Gurunda nih ya. Jadi kalian mohon pahami ya. Atau kayaknya Oten nih yang maksa-maksa pengen membesarkan kotaknya Gurunda ini. Oten itu. Nah, udah aku sampaikan pun di mereka di bawah. Kalau orang Islam. Silakan Bang Lukas dilanjut. Terima kasih. Ya, begitu aja sudah ya Bang Iba. Jadi pemahamannya, penjelasannya sudah mulai mengerti saya. Tapi jangan terlalu banyak, nantinya otak saya berasap nanti. Biarkan saya turun dulu, saya nyimak di bawah dulu. Mungkin saudara seiman saya mau belajar atau berdiskusi, silakan ya. Terima kasih Bang Juma. Bang Lukas, Terima kasih Bang Lukas. boleh nambahin sedikit? Iya boleh. Iya Izin? silakan. Iya. Ya. Izin Gurunda, izin Bang Kian Santang, Bang Lukas ini. Ada satu lagi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari ya Bang dan Muslim. Di sana dinyatakan, saya bacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar saya potong sebentar. Sebentar. Silakan. Ya lanjut. Oke, terima kasih. Izin terkait kedudukan Nabi Isa alaihi salam di dalam Islam ya Bang. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul
Rasulnya, begitu juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya, yaitu bahwa Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat kun fayakun, kemudian yang disampaikan pada Maryam dan ruh darinya, juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya dalam surga apapun amalnya. Amin Allahumma amin. Itu Bang Lukas, terima kasih. Oke, mantap. Gimana Bang? Kita udah ya Bang ya? Atau masih mau lanjut Bang Lukas? Sudah dulu ya Bun. Oke, terima kasih Bang Juma dan semuanya ya. Sehat selalu. Iya, sama-sama Saudara Lukas. Kita turun ya. Ya. Bang Lukas. Kita ke calon apa tuh di atas ya? Calon apa dia? Calon dewan apa calon mayat? Calon. Insya Allah senang ya kalau ada saudara Kristen yang sopan begitu ya Bun ya. Iya iya. Calon ini Kristen Bang. Calon. Awalnya Kristen Bun. Oh sekarang mualaf. Iya, saya Novan Bun. Novan. Oh. Ya. Oke. Saya mau bertanya tentang Islam aja boleh ya? Boleh. Silakan. Oke. Gini Bang, agak banyak boleh nggak? Oke, Iya, ini ya. Insya Allah, silakan. Pertama gini Bang, kepada Bang Juma ya, boleh ya Bang Juma ya? Iya. Gini Bang, kenapa ya setiap nabi itu dalam namanya itu selalu diakhiri dengan alaihissalam? Alaihissalam. Iya itu Bang. Iya. Karena nabi itu memang pada dirinya itu ada keselamatan. Karena nabi adalah utusan Allah yang diutus untuk memberikan jalan keselamatan kepada manusia. Maka disebutkan alaihissalam. Kepadanya keselamatan, atasnya keselamatan. Seperti itu, Bang. Oh, berarti alaihissalam itu artinya keselamatan gitu ya? Iya. Oke. Lanjut ya Bang ya. Mengenai tentang apa Bang? Roh kebenaran. Bagaimana ya cara memahaminya? Kan itu roh kebenaran itu kan itu dalam Bible ya Bang ya. Terus cara memahaminya bisa merujuk kepada Nabi Muhammad SAW itu kayak gimana itu Bang? Cara penjelasannya itu saya kurang paham tuh. Iya. Kalau kita berbicara mengenai Bible, mengenai roh kebenaran, itu kita akan sampai kepada Quran juga jadinya. Karena Al-Quran itu juga adalah roh kebenaran. Contoh dalam Asy-Syura ayat 52 misalnya. Seperti itu adanya. Nah, terkait dengan roh kebenaran, kita lihat di dalam Nehemia. Kalau kita berbicara mengenai roh kebenaran ini, di dalam kitab Nehemia itu sudah sangat jelas diterangkan bahwa yang disebut dengan roh itu adalah seorang nabi. Jadi kalau roh kebenaran artinya adalah nabi yang membawa kebenaran. Bukan berarti roh kebenaran itu adalah seperti yang diimani oleh saudara Kristen, enggak. Coba kita lihat ya di dalam Nehemia 9 nomor 30 misalnya. Bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Berarti roh kebenaran adalah nabi pembawa kebenaran. Bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Berarti nabi ini adalah roh Tuhan. Itu jelas itu. Itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi yang disebut roh kebenaran yang datang kemudian itu adalah nabi. Aku akan minta kepada Bapa roh kebenaran. Nah, contoh misalnya kaitan dengan yang ada di dalam Yesaya 42 misalnya ya. Di situ sangat jelas diterangkan begini. Ketika Tuhan menginginkan kemudian datangnya
pembawa kebenaran, Tuhan itu menyatakan bahwa kebenaran itu adalah roh dan itu disebut sebagai hamba. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Saya ulang, Yesaya 42 nomor 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Apakah kemudian hamba ini adalah Tuhan karena ada roh di atasnya? Enggak. Roh yang dimaksud di sini adalah roh kebenaran yang disampaikan kemudian kepada hamba, yang mana hamba ini adalah orang pilihan. Sehingga Nabi Muhammad SAW yang adalah hamba Allah, yang datang kepadanya roh kebenaran, yaitu Al-Quranul Karim, ya, Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Demikianlah kemudian Allah mengutus Roh Kudus kepadamu untuk mengajarkan Al-Quran kepadamu. Nah, ini yang ada di Yesaya 42 nomor 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya Bang Pei, makasih Bang Pei, barakallah fik. Ya, terima kasih atas giftnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan antum. Saya akan memetik lagi betapa banyak orang yang akan sakit hati, iri hati dengan apa yang antum lakukan malam ini. Itu akan menjadi gosip lagi nanti sama orang-orang pendengki yang punya hasad, ya iri hati, dengki dan seterusnya. Nah, itu akibatnya nanti. Saya harus menanggung itu semua. Tapi saya tidak bisa menghalangi Anda untuk berinfak, gitu ya. Iya, maksud saya tidak bisa menghalangi antum berinfak, bersedekah di dalam jalan Allah. Ya, saya harus siap menanggung kemudian gosip dari orang-orang yang hasad, iri, dengki. Ya nggak apa-apa, lanjutkan. Anda boleh kemudian melakukan apapun metode dakwah yang Anda mau, berjuang di jalan Allah yang Anda mau, silakan. Masya Allah. Kami di sini hanya bisa mendoakan. Jadi gitu ya, saudara calon ya. Seperti itu yang bisa saya gambarkan. Yesaya 42 nomor 1 itu sangat persis dengan tipikal dan ciri-ciri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29, Al-Ma'idah ayat 48 berbicara mengenai roh kebenaran. Seperti itu adanya. Silakan, mungkin ada yang lain atau mau ditambahkan. Satu lagi Bang ya, mengenai apa Bang? Apa tadi ya? Jangan kita besarin nanti ke band. Ya, saya gedein Bunda Rahma biar kena report ya Gurunda ya. Izin. Mama satu lagi ya. Iya, silakan. Kapan Bang Juma tahu ya mengenai ayat apa? Matius 24 ayat 4 sampai 5 sehingga Abang bisa merujuk itu ketika dia bertemu dengan Paulus. Aku dengar itu sama Abang itu waktu di roomnya Bang Abu ya. Dan itu juga salah satu dasar ayat-ayat buat saya langsung mualaf. Boleh Bang? Iya, soalnya gini Bang, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kita udah pernah ketemu dari tahun 2022 pada saat saya mulai ikut debat, tetapi narasi itu nggak pernah saya dengar. Baru kemarin itu saya dengar, makanya saya boleh bertanya ya. Lanjut Bang. Iya, Masya Allah. Jadi saya Bung, ketika berbicara mengenai datar di dalam Bible, itu mungkin memang saya beda dari teman-teman Muslim yang lain. Saya itu kalau memberikan satu materi, itu harus kemudian
apa istilahnya, berepisode. Jadi kalau saya membahas Dewa Molok, membahas tentang Yudas yang disalib. Nanti ada masa di mana saya akan membahas tentang surganya Kristen, tentang nerakanya Kristen. Ada masa di mana saya membahas tentang yang mereka sembah itu adalah bukan Yesus dan seterusnya. Dan ada masa di mana saya akan menjelaskan bahwa yang mereka sembah itu adalah Yesus palsu. Itu kenapa demikian? Karena saya mengurainya dari Al-Quran. Contoh misalnya, bahwa yang disalibkan itu adalah bukan Nabi Isa atau bukan Yesus. Surah Al-Ma'idah ayat 33 misalnya. Innama jazaa'ul ladzina yukharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ar fasadan aw yuqattalu aw yusallabu apalagi dikatakan sana aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf dan seterusnya. Nah, itu menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang membenci Allah, membenci Nabi Isa, dan membuat kerusakan di bumi, hanya dibunuh dan disalib. Itu Al-Quran yang menerangkan. Nah, saya ini orang yang beriman kepada Quran. Maka Al-Quran saya imani, mustahil Al-Quran itu tidak menjadi petunjuk bagi saya untuk mengurai isi Bible. Nah, sehingga sampai kepada keadaan di mana Bible ini mengungkap isinya bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu juga akan terurai di dalam Bible. Apa yang dikatakan kemudian? Orang yang disalib, orang yang dibunuh adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci Rasulnya. Sementara yang membenci Allah dan membenci Rasulnya itu adalah tipikal iblis. Permasalahannya muncul kemudian ketika Bible menerangkan, Yesusnya mengurai Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nah, latar belakang penyesat ini bukan muncul begitu saja, karena iblis itu telah ada dari zaman Adam alaihissalam. Tetapi dalam karakter ini, iblis muncul karena ada sebab. Rupa-rupanya, Bung, akarnya itu di dalam Lukas 4. Sama seperti Al-Quran menerangkan bagaimana iblis bersumpah, aku akan datang dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, untuk menyesatkan manusia itu. Dalam Lukas 4 nomor 13, ketika iblis tidak berhasil kemudian untuk mengecoh Yesus, iblis mundur dari Yesus sambil menunggu waktu yang tepat. Waktu tepatnya di mana? Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam ditolong oleh Allah. Oke, Nabi Isa udah kau pergi silakan. Tetapi keturunan Adam masih ada di bumi. Dengan engkau terangkat oleh Tuhanmu ke langit, maka aku leluasa kemudian menipu mereka. Masya Allah, hidayah Muslim. Barakallahu fik. Itu jelas itu. Isa terangkat, Nabi Musa terangkat, Nabi Ibrahim terangkat, Daud terangkat, Salomo kemudian udah meninggal dunia, Nabi Muhammad kemudian belum datang. Maka kesempatanku kemudian iblis untuk membuktikan sumpahku di hadapan Allah untuk menyesatkan umat manusia. Al-Quran mengatakan apa? Wa qaulihim, dan dengan ucapan mereka aku hukum pula mereka. Ucapan yang mana? Kami telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah menghukum mereka dengan ucapan itu. Maka mereka menjadi tersesat. Orang yang sesat, Bung, orang yang sesat tidak dikatakan sesat ketika mereka sudah menemukan jalan. Orang yang sesat itu adalah orang yang kesasar. Orang yang kesasar itu kemudian meskipun ada petunjuk kiri, petunjuk kanan, petunjuk belakang, ke atas, ke bawah, kalau akal tidak dipakai percuma. Contoh, Anda membawa kendaraan. Di depan Anda ada rambu-rambu mengarahkan tanda panah ke kanan. Apa fungsinya itu? Kalau akal Anda nggak berfungsi, percuma. Nggak ada fungsinya sama sekali. Begitu juga isi Bible. Apa artinya Yesus mengajarkan? Kalau Anda tidak menggunakan akal, Anda nggak sampai ke sana. Percuma aja. Nah, yang terjadi kemudian, Matius 24 di sana jelas, waspadalah kepada penyesat yang muncul kepada, yang datang dengan memakai namaku.
Dan dia berkata bahwa akulah dia. Aku Mesias. Aku Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, akarnya di mana? Ketika diterangkan dalam Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apabila manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh Yesus Nabi Isa alaihissalam. Ini yang menarik saya untuk mengurai itu. Nabi Isa menolak sembahan-sembahan orang Kristen. Al-Quran menerangkan itu. Ternyata orang-orang yang sudah sampai level makrifat dalam pemahaman Kristen, bukan makrifatullah tapi makrifat, mereka bisa sampai mengusir setan bermujizat, meramal. Saking taatnya mereka kemudian mempercayai apa yang menjadi keyakinan mereka. Tapi endingnya apa? Diusir malah. Apa sebabnya? Oh ternyata yang mereka gunakan mengusir setan bernubuat itu bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus yang datang kepada Paulus. Nah itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Bahwa kenapa saya sampai pada poin Matius 24? Karena ya jelas harus terurai bahwa memang Kristen ini salah sembah. Terbukti di Matius 7, 22, 23. Salah sembah mereka. Dan Yesus ketika mengatakan bahwa ada penyesat, berarti memang ada Yesus lain selain daripada Yesus anak Maria. Seperti itu bang. Ada Yesus lain. Kata siapa? Kata Yesus. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Demikian sementara. Oke. Makasih bang. Satu lagi bang. Kan ini saya hari Senin. Saya mau ke Tangerang. Kan saya sekarang stay-nya di Depok. Terus saya mau minta sertifikat bang. Langsung. Sertifikat mu'alaf. Iya bang. Yang mensyahadatkan saudara kemarin siapa? Ustadz Anan. Hah? Ustadz? Ustadz Anan. Siapa itu? Ustadz Anan di Kombalnya Abuya. Dia orang Anan, mana? Nggak tahu siapa. Bukan orang api ya bang. Iya kalau dari kami api, syahadat di kami pertanggungjawabkan bang. Kami kasih sertifikat. Kalau saya kasih sertifikat, di situ ada tanda tangan saya, tapi bukan saya mensyahadatkan, ya berarti saya melakukan suatu kebohongan. Gitu saudara. Gimana itu bang? Kalau mau syahadat ulang misalnya demi untuk mendapatkan legalitas bisa. Tapi syaratnya agak berat, tidak semua Kristen bisa. Kasih KTP, termasuk open camp, untuk bersyahadat. Boleh bang. Itu bisa? Bisa, saya sudah kirim pun KTP saya sama Bang Abu ya kemarin. Bisa. Ada, bisa kirim KTP-nya sekarang? Foto KTP bisa. Nah, bisa, itu ada Bang Handi. Nah, sekaligus bisa buka kamera kan ya? Bisa. Iya, boleh. Silakan aja. Kita langsung prosesi untuk membantu Anda mendapatkan sertifikat mu'alaf. Kirim KTP ulang dulu ke saya, Bang Yuma. Bisa. Iya, makanya aku bilang kirim ke Bang Handi KTP-nya. Ah, itu buka kamera. Di mana aku kirim? Nggak ada nomor Bang Handi. Nomor Bang Handi nggak ada sama aku. Tolong teman-teman dibawa diketik nomornya Bang Handi, nomor HP beliau. Ya teman-teman, tolong diketik nomor HP Bang Handi teman-teman ya, biar cepat prosesi syahadat, mengulangi syahadat ya, karena pihak API tidak serta-merta ngasih sertifikat mu'alaf kepada yang mu'alaf ya, kalau bukan
yang mensyahadatkan pihak API karena di situ ada delik hukumnya ya. Iya. Ya, dibantu teman-teman. Nah, itu tuh nomornya di screenshot tuh, Bang. Di bawah ada tuh. Dan buat teman-teman yang di TikTok ini, saya minta bantuannya untuk mensubscribe channel YouTube saya, Dosen Debat Lintas Agama. 30 orang lagi, teman-teman, untuk mencapai ke 1000. Ayo, teman-teman. 30 orang lagi. Itu hari kan udah disarankan kalau mau sertifikat ya disyahadatkan sama Gurunda, ada sertifikat dari API, tapi saudara ini menolak kan, nggak mau sama Gurunda. Tapi alhamdulillah ya kalau sekarang mau. Malam itu Ustadz Bang Abu Nopan kenapa menolak nggak mau sama Gurunda? Bentar, Bro Nopan. Kenapa? Ya. Alasannya apa? Ya kemarin itu kan waktu saya masih jadi Kristen itu kan agak bertentangan ya saya dengan Bang Juma ini, apalagi kan Bang Juma inilah yang paling agak saya waktu saya masih Kristennya agak menjadi musuh terbesar saya gitulah. Makanya agak berat. Itu alasannya Gurunda ternyata. Ya saya jujur. Masya Allah. Iya. Bukan cuman ade ini benci saya, iblis di langit, di bumi, dan di antara keduanya pun benci sama Bang Zuma. Hanya karena saya selalu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, sehingga alhamdulillah saya hari ini nggak terlalu bagaimana kali dengan iblis. Iblis sadar kok bahwa memang Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kamu tidak akan berdaya terhadap hambaku yang mukhlisin, yang mereka ikhlas di dalam melaksanakan perintah-perintahku. Kamu gak akan berdaya. Tetapi kepada yang lain, iya. Silakan, Ini bagus juga kita sampaikan ya. Jadi persyaratannya tuh nggak semudah ini ya saudaraku ya. Kadang karena buru-buru nggak ada lagi, mereka nggak sesuai dengan persyaratan di API, Apologet Islam Indonesia. Pada akhirnya ya begini, nggak ada sertifikat. Jadi persyaratannya itu Bang ya, kalau mau sertifikat ya KTP segala macem. Lanjut. Udah di screenshot belum? Nomor Bang Handinya udah di save belum Bang Nopan? Silakan kirim ke Bang Handi KTP. Ya udah, saya agak keluar, saya keluar aja, tapi saya nggak turun kok. Enggak, Saya terjeda untuk ngirim KTP aja. Terjeda. KTP-nya udah ada di Abuya kan API, boleh disyaratkan langsung aja kalian, bisa turun. Ya lanjut Gurunda, tadi kepotong, mohon maaf. Iya itu dia yang saya katakan bahwa banyak saudara Kristen memang benci saya. Jangankan saudara Kristen, backingan Kristen itu benci. Iblis-iblis itu marah sama Bang Zuma, kesal, misinya terganggu gitu loh. Ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita tahayul atau cerita dibuat-buat kayak sinetron, enggak. Memang betul-betul benci. Jadi yang benci Bang Zuma itu pasti ada iblis di dalam dirinya, itu aja. Baik Islam maupun Kristen yang benci sama Bang Zuma itu pasti ada iblis dalam dirinya. Bukan karena Bang Zuma itu orang benar, enggak. Bukan. Tapi karena Bang Zuma senantiasa menyampaikan kebenaran. Meskipun saya sendiri ya mungkin belum melaksanakan kebenaran itu seutuhnya. Saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ya, masih juga tergiur akan indahnya dunia ini. Biasa itu. Tapi yang saya sampaikan minimal adalah sebuah kebenaran. Makanya ada kaidah yang mengatakan, jangan melihat siapa yang berkata, tapi lihat apa yang dikatakan oleh orang itu. Seperti itu adanya. Jadi kalau kita menunggu kesempurnaan baru bisa menyampaikan kebenaran, itu agak berat. Jadi apa yang kita lakukan? Kita sampaikan kebenaran itu sambil kita belajar untuk mengaplikasikan kebenaran yang kita lontarkan. Karena Allah juga mengancam. Ya ayyuhalladzina amanu
lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kau mengatakan sesuatu yang tidak kau kerjakan? Kan gitu kata Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Allah mencintai kemudian orang-orang yang berjuang di jalannya. Seperti itu. Dan saya merasa insya Allah apa yang saya lakukan dengan teman-teman ini adalah innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Itu perintah Allah. Saya kira begitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Dinda Novan. Siapa? Novan ya? Novan, Bang. Novan. Novan, ya. Apa yang membuat adik ini mau meluk Islam? Ya, jadi berarti saya cerita dari awal lagi ya. Semuanya kan sudah aku pernah Singkat aja deh. Oke, jadi gini Bang. Pada saat aku mau mendalami tentang kekristenan kan namanya orang baru belajar pasti pertanyaan dalam hati banyak. Nah, terus karena saya mengetahui saya masih belajar ya otomatis saya pasti ya udah saya pelajari dulu, saya tanya-tanya dulu gitu kan sama pendeta-pendeta saya. Nah, sampai klimaksnya yaitu sampai saya masuk di original teksnya untuk belajar mengenai Bible itu sendiri. Ternyata semua jawaban itu tidak ada, sehingga keraguan dalam hati saya ada kan. Terus karena saya semakin lama semakin ragu, saya bertanya-tanya, terus yang benarnya bagaimana nih sebenarnya? Nah, saya bertanya-tanya, bahkan kemarin itu saya sempat berpikir ya udahlah jadi ateis saja. Kayaknya karena saya sering dengar-dengar juga dari orang-orang ateis bahwa memang agama itu semuanya memang tidak benar. Saya sempat berpikir jadi ateis. Tetapi hati saya nggak bisa berkata juga bahwa Tuhan itu tidak ada. Hati saya juga nggak bisa berkata ya udah saya sistem kepercayaan saja gitu kan. Kenapa? Karena saya juga bingung Tuhan apa yang saya sembah, namanya siapa gitu. Kalau modal nyebut Tuhan itu kan Tuhan bahasa Indonesia. So, saya bingung jadinya karena kebingungan itu tiap selama sebelum saya sama Bang Abu ya kemarin itu sekitaran 3 minggu ya saya berpikir-pikir terus. Karena dalam 3 minggu itu karena saya berpikir-pikir terus pas kemarin itu saya dengar Bang Juma itu bernarasi seperti yang saya tanya tadi kepada Bang Ang Juma, itu malah menguatkan saya. Oh ternyata ini bahwa Bible itu memang nggak pernah bakalan dapat jawaban. Saya makin berpikir di situ, saya makin berpikir. Akhirnya di situ pas saya mau minta nomor WA-nya Bang Abu ya, mungkin saya masuk hidayah gitu lah, karena dalam hati saya itu dia menyuruh saya itu pengen mengenal Islam. Dan sebelumnya juga memang sudah terbukti bahwa biasanya kan saya sudah katakan tadi saya itu paling benci dengan Bang Juma, tetapi kenapa narasi-narasinya itu akhir-akhir ini menjadi positif buat saya dan saya mau menerimanya gitu. Karena dorongan-dorongan dari hati itu ya udah saya terima. Dan ketika juga saya dalam hati saya sendiri berpikir nggak mungkin saya bisa terima Nabi Rasulullah itu dan Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi Tuhan saya, nggak mungkin. Tetapi hati saya selalu terdorong terima. Akhirnya pas kemarin malam itu saya ambil keputusan saya sudah bisa terima. Buktinya hati saya dengan senang hati menerima dan tidak ada rasa benci lagi kepada dua oknum itu, baik Tuhannya maupun nabinya. Makanya saya berani berkeputusan. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Izin dulu enggak sedikit Bang Andi, soalnya udah mulai mau subuh. Bang Andi udah monitor belum Bang Andi KTP-nya? Ada. Tinggal tanda tangan aja nanti. Dinda Alif bisa nggak Bang untuk doakan? Ustaz Alif bisa Guru enggak? Insya Allah. Ya udah dinaikkan atau gimana? Ustaz Alif lagi tidur ini. Lanjut aja Guru enggak ya? Enggak, kita doakan adik kita ini nanti. Tanda tangan kayak gimana dulu nih? Ya? Tanda tangan kayak gimana yang dibilang tadi? Tanda tangan di atas kertas, tanda tangan kertas putih, HPS, kirim ke Bang Handi untuk dicantumkan di sertifikat. Oh boleh, nanti saya kirim lah sama Bang Handi. Iya. Dinda Alif bisa doakan? Tunggu, cuci muka dulu. Oh iya.
Oke, Masya Allah. Sebentar aja, habis itu istirahat kita. Ini adik ini harus didoakan supaya beliau bisa istiqomah. Ya, Ada Ustaz 5.000 Alifnya lagi OTW Gurunda mata. naik. Siap. Dan di YouTube juga puluhan Aku ribu mau ya. ngikutin dulu lah. Aku mau ngikutin dulu permintaan dari teman-teman di bawah bilang minta maaf dulu. Yaudah, kepada Bang Juma saya minta maaf dulu ya Bang. Selama ini saya sudah menyimpan rasa benci, bahkan bukan cuma benci, dendam juga ada. Masya Saya akuin itu. Saya benar-benar minta maaf. Semoga Bang Juma bisa memaafkan saya lah. Intinya benar-benar dalam hati sekarang ini saya sama sekali nggak ada pernah menganggap narasi-narasi Bang Juma itu menjadi hal negatif. Saya sudah benar-benar menerima bahwa itu memang hal positif. Bahkan semua teman-teman Muslim sudah saya anggap benar positif. Walaupun ada kata-kata kasar, saya sudah mengetahui alasannya seperti itu. Masya Allah. Iya, kebetulan saja Al-Quran suci mengajarkan kita sebagai seorang muslim kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Araf kemudian ayat 199 Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim huzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahkanlah kemudian orang-orang kepada yang baik, kepada yang ma'ruf, dan tinggalkanlah orang-orang yang jahil, yang bodoh. Makanya kenapa saya minta orang-orang yang jahil itu diturunkan di Komal. Kalau sudah bebal, karena perintah Quran, turunkan, tinggalkan. Jangan berdiskusi dengan orang yang jahil. Huzil ufwa wa'mur bil urf wa'adid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Jadi ketika adik saya minta maaf, ya saya membuka diri untuk memaafkan. Begitu juga saya juga minta maaf kalau ada ucapan saya yang tidak baik. Tapi ingat, besok hari kalau kamu mampu menjadi penerusku, jadilah penerusku. Kamu bisa kemudian menggunakan metode dakwah, metode penyampaian seperti saya, silakan. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Mungkin orang menilai itu buruk, itu jahat, itu jelek, itu menyakiti, itu intoleran, itu tidak mencerminkan umat Islam yang baik. Silakan aja. Orang punya hak untuk menilai. Orang punya kemudian kesempatan menilai. Orang kemudian diberi potensi oleh Allah untuk menilai sesuatu itu. Tugas kita hanya menyampaikan. Ada orang yang tidak suka, ada orang yang sakit hati, ada orang yang cemburu. Itu sudah biasa. Hidup itu memang seperti itu. Karena itulah saya katakan, kalau ada ini besok hari bisa jadi penerus saya, bisa menjadi Zuma Junior, menjadi penegak kemudian akidah Islam dengan metode dan cara yang saya lakukan. Silakan. Antum punya kesempatan untuk belajar. Nah, saya pun minta maaf atas ya mungkin ada kekeliruan, ada penyampaian yang salah selama ini menurut penilaian. Ada ini, tapi yang saya pegang adalah akidah. Illal ladina zalamu minhum. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, ya saya harus tegas, saya harus keras. Ingat, besi yang bengkok untuk kita luruskan harus dengan tempaan yang keras. Itu. Jadi Nabi Muhammad memang begitu. Nabi Muhammad berkasih sayang kepada sesamanya muslim muslimah, tetapi keras terhadap orang-orang kafir. Keras bukan karena benci, keras tapi karena sayang. Bagaimana seorang ayah ketika melihat anaknya berjalan ke tempat, anaknya jalan menuju kepada tempat yang bisa membuat anaknya itu jatuh dari ketinggian. Anaknya masih jauh dari jarak jauhnya letak jatuhnya. Ayah masih santun. Anakku hati-hati. Anakku hati-hati. Semakin mendekati jurang, anakku hati-hati. Begitu sedikit lagi dia jatuh, ayah akan membentak. Hati-hati. Itu kenapa? Wujud sayang. Wujud sayang. Sama seperti seorang, ya udahlah, gak usah terlalu panjang. Kayak gitu ya. Yang pada intinya saya pun minta maaf atas kehilapan atau sesuatu yang tidak baik yang kamu dengarkan dari mulutku ini.
Saya minta maaf. Semoga apa yang Anda dengarkan dari mulut saya menjadi sebab antum bisa menjadi tokoh agama Islam, dan tokoh negara ini, dan begitu juga keturunan adik ini bisa menjadi tokoh agama Islam dan tokoh bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Dinda Alif sudah ada, alhamdulillah. Mata saya tertutup soalnya dari tadi. Kita langsung syahadat ya. Dari mana tadi? Ke Protestan atau dari Katolik? Protestan, Bang, Protestan. Protestan. Oke, ikuti saya. Bismillah, satu jarinya tauhid menunjuk ke atas ya. Kita husuk, kita ikhlas. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa